kita akan masuk berikutnya, Bapak dan sekalian, setelah kita mengetahui tentang bagaimana struktur kurikulum. Tadi kita matur bahwa di masing-masing mata pelajaran itu, kalau dulu kita kenal dengan yang namanya yang namanya KIKD, tapi sekarang mengenal dengan CP. Nah, kita akan sampaikan kepada panjenengan terkait CP yang ada di di kita ini agak bentar kita lihatkan, belum bisa muncul dari ini. Nah ini Bapak Ibu, ini contohnya adalah capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi perlu diketahui bahwa CP ini sebagai ganti dari KIKD. Jadi di kurikulum Merdeka tidak mengenal lagi KIKD, tapi capaian pembelajaran yang itu terbaca dari CP di tingkat SD, SMP, SMA, SMK yang nanti ada CP itu fase A, B, C, D, E, F. Nah, anak kelas 10, anak kita kelas 10 itu pada fase E dan kelas 11, 12 adalah fase F. Itu. Kita lihat di sini dijelaskan bahwasanya model utama yang digunakan dalam pelajaran bahasa Indonesia adalah pedagogi genre. Model ini memiliki 4 tahapan, yaitu penjelasan untuk membangun konteks, atau explaining, building the context, pemodelan, pembimbingan, dan juga pemandirian. Di samping pedagogi dan bla bla seperti ini. Inilah Bapak dan Ibu nanti secara lengkap bisa dibaca. Nah, nanti urutannya ada tadi rasionalnya kayak apa. Jadi rasionalnya bahasa Indonesia itu bahwa bagaimana genre bahasa itu dari literasi, di mana literasi nanti bisa bagaimana membaca teks, bagaimana memirsa teks, menyimak teks, menulis teks, berbicara, mempresentasikan juga ada penguatan bahasa dan sastranya. Inilah rasionalnya demikian. Kemudian ada tujuan belajaran, ada karakteristik, kemudian ini ada kaitannya dengan konsep dasarnya bahasa itu ada reseptif juga produktif. Kalau yang reseptif itu menyimak dan membaca serta memirsa, sedang produktif itu berbicara dan memperhatikan serta menulis. Nah, kaitannya dengan bagaimana kemampuan berbahasa, tentunya tidak banyak berbeda dengan KIKD-nya, hanya kita lebih ada sebuah deskripsi. Misalnya menyimak, itu apa? Yaitu menyimak adalah kemampuan pendidik untuk menerima, memahami, memaknai, dan seterusnya. Membaca dan memirsa. Membaca adalah kemampuan pendidik untuk memahami, memaknai, menginterpretasi, dan merefleksi teks tujuan dan kepentingan untuk mengembangkan sikap, keterampilan, dan potensinya. Memirsa, ini yang agak baru. Memirsa adalah merupakan kemampuan pendidik untuk memahami, memaknai, menginterpretasi, dan seterusnya. Saya kira ini lebih ke guru bahasa Indonesia. Kemudian berbicara dan menghasilkan elemennya, menulis. Nah ini sekarang CP-nya. Nah ini Bapak Ibu. Tadi kami mengatur bahwa capaian pembelajaran untuk mata pelajaran umum itu pemerintah menetapkan dari SD. Fase A, itu SD kelas 1 dan 2, MI atau paket A. Itu nanti akan mendapatkan bahasa Indonesianya kayak apa. Terus di sini ada. Kita langsung aja bicara yang di tingkat kita, yaitu di fase E. Kita sedikit, ini fase E. Kita masuk di anak kita. Nah, fase E umumnya untuk kelas 10, SMA, MA, atau juga SMK. Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, dan akademis
dan dunia kerja. Peserta didik mampu memahami, mengolah, menginterpretasi, dan mengevaluasi informasi dari berbagai tipe teks tentang topik beragam. Peserta didik mampu mensintesis gagasan dan pendapat dari berbagai sumber dan seterusnya. Nah, nanti di fase IE nanti juga ada elemennya. Menyimak capaiannya apa. Tentunya berbeda dengan CP untuk fase A, karena fase A untuk anak SD. Kemudian yang elemen membaca dan memirsa, itu sampai di mana. Elemen untuk berbicara dan mempresentasikan, seperti apa. Menulisnya kayak apa. Nah, setelah kelas 10 selesai dengan target pada fase E, bagaimana tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik, CP-nya sampai di mana, maka setelah itu akan anak masuk ke fase F, yaitu kelas 11 dan 12. Nah, pada akhir fase F itu peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi atau berbahasa untuk komunikasi dan berharap sesuai dengan tujuan, konteks sosial, akademis, dan dunia kerja, dan sebagainya. Ini nanti termasuk fase F nanti, elemen menyimak itu CP-nya apa. Contoh di sini, peserta didik mampu mengevaluasi, jadi ini sudah tinggi. Peserta didik mampu mengevaluasi, membaca dan memeriksa. Peserta didik mampu mengevaluasi gagasan. Tadi dari berbagai gagasan, lalu ini membaca melalui dari gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah. Kemudian dan seterusnya ada berbicara alas sampai pada CP apa, kemudian menulis pada CP apa, dan sebagainya. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan CP. Sekali lagi, CP ini seperti KIKD yang selama ini kita kenal dalam kurikulum 2013. Kita stop screen.